Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha sunnatal anbiya'i wal mursalin wa da'ba ibadihi as-salihin fil awwalin wal akhirin. Wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, fa inna Allah jalla ala yaqul fi kitabihil karim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidah al-fudala wal qurama, para tokoh masyarakat, para sepuh bil khusus yang malam ini pagi ini sedang berbahagia, keluarga besar dari Bapak Abdus Syukur dan Bapak almarhum Lebar, dan kedua mempelai yaitu Ananda Fani dan Syarif, yang pada kesempatan yang berbahagia ini mengundang kita semua untuk menyaksikan satu ritual suci yaitu akikah nikah. Kita doakan mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan khidmah, dengan nyaman, dengan aman, dengan tenang, dengan lancar sampai pada akhirnya, dan mudah-mudahan keberkahan melimpahi daripada keluarga besar dari kedua mempelai insyaallah, dan khususnya kepada kedua mempelai mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada keduanya dalam suka maupun duka, dalam ada maupun dalam keadaan tiada, dalam lapang maupun dalam keadaan sempit. Kita doakan barakallahu fikuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Ini mohon maaf ibu-ibu ya, bapak-bapak yang jauh-jauh udah pada sarapan apa belum nih Rahman? Makanya saya juga tadi bilang begitu sama dia nih, Mas Fajar nih, gak usah dah kelamaan, kesian pada lapar, tapi udah dikasih kotak katanya tuh. Ada kuenya di situ, biarin buat nambel-nambel dikit mah katanya. Ya udah dah, ya kita sebenarnya mendingan ya diem aja, cuman karena beliau minta, fa'ala kulli hal, saya ingin hanya sedikit menyampaikan bahwasanya pernikahan itu adalah merupakan satu hal yang menjadi kodratnya kita sebagai seorang manusia, karena memang kita manusia ini Allah berikan syahwat, dan syahwat yang paling pertama yang Allah berikan kepada kita itu syahwat kepada lawan jenis. Allah menyatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Allah sematkan kepada setiap kita manusia dari mulai brojol dari perut emaknya itu sudah Allah sematkan, Allah Allah tancapkan, Allah ikat dengan syahwat. Makna syahwat? Syahwat itu keinginan. Dan syahwat yang paling pertama yang Allah tancapkan ke dalam setiap diri kita manusia itu adalah terhadap lawan jenis. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Pernikahan adalah merupakan salah satu cara yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa menyalurkan syahwat kita dengan baik. Enggak sembarangan. Kayak model kayak kambing atau ayam yang sembarangan ngelihat main nyeredeng baik, lah kan kayak begitu. Ya, makanya ini ibu-ibu, bapak-bapak yang udah pada nikah jangan main nyeredeng baik kan gitu ya. Mendang-mendang ngelihat ada yang beningan dikit, yang demplonan dikit main seredeng aja laguannya. Nah, itu di agama kita diajarkan seperti itu. Sedikit mungkin lagi yang saya sampaikan, ada 3 hal dalam pernikahan ini yang ingin kita sampaikan. Yang pertama untuk Bang Syarif nih, yang sekarang alhamdulillah sudah punya tanggung jawab besar. Yang kemarin-kemarin pulang kapan baik, jam berapa baik, nginep berhari-hari di luar jauh, kagak ada yang nanyain, kagak ada yang nyariin. Paling emaknya telepon di Nalurip, lagi nongkrong di tempat nih Pancong, oh ya udah hati-hati pulang, paling begitu doang. Kalau sekarang mah dia udah jam 7 malam kagak pulang, udah ada yang teleponin pasti. Absen. Gitu, nyangkut di mana lu Bang, kan begitu tuh. Biasanya begitu. Nah makanya ini nggak bisa sembarangan lagi ya. Jangan kira pernikahan itu merupakan solusi dari setiap permasalahan. Justru pernikahan itu adalah merupakan satu hal
yang merupakan gerbang menuju permasalahan-permasalahan yang baru yang sebelumnya tidak kita dapatkan di luar pernikahan. Makanya itu orang yang menikah itu dikatakan Rasulullah adalah orang yang sudah menyempurnakan sebagian agamanya. Karena permasalahan-permasalahan dan hukum-hukum agama sebagiannya itu didapatkan setelah orang nikah. Sebelum nikah dia nggak dapat mendidik anak, mendidik istri, taat kepada suami, ya, memberikan nafkah, lahir batin dan seterusnya hanya ada dalam pernikahan. Ya. Makanya dikatakan begitu. Ya. Idza tazawwaja 'abdun qad kamula nisfu dinihi. Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Kalau seorang itu menikah maka sudah sempurna sebagian agamanya, maka bertakwalah kepada Allah dalam sebagian yang lain. Maka kepada Bang Syarif, ini Fani kenal berapa lama nih? Ya paling banter setahun 2 tahun gitu ya. Paling segitu doang. Dan saya yakin, haqqul yakin, Fani kalau di depan Syarif pasti yang cakep-cakep doang yang dikeluarin. Iya Pak ya? Iya, bangun tidur Bang Syarif mau datang pasti berdandan dulu deh tuh. Ilernya dilap dulu, beleknya dibuang dulu. Kan begitu tuh. Saya yakin, haqqul yakin, selama Fani ketemu sama Syarif pasti gak pernah kentut di depan Syarif. Pasti kentut ditahan-tahan sampai biru-biru, mukanya kagak ngapa-ngapa. Aiyah. Kan begitu, kagak bakalan yang jelek-jeleknya mah kagak bakal dikeluarin. Sama Bang Syarif juga begitu. Di depan Fani pokoknya yang cakep-cakep doang deh tuh. Yang jelek-jelek diumpetin di belakang. Tapi sekarang ini udah kagak ada lagi. Semuanya bakal kebongkar ntar. Iya, begitu tidur, wah, gua kagak nyangka nggak tahu tidur ngoroknya kencang bener katanya. Gua nggak nyangka ilernya banyak bener. Pasti deh tuh. Begitu bakal menemukan hal-hal itu. Makanya itu Allah pesan-pesan dan wanti-wanti kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf," kepada Bang Syarif. "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf," dan perlakukanlah istrimu dengan sebaik-baiknya. Fa in karihtumuhu, ya, kalau ada sesuatu yang kau tidak suka dari istrimu, entah cara tidurnya, cara ngomongnya, cara makannya, cara apanya, ada sesuatu yang enggak kita suka, ya, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap tidak baik itu justru ada merupakan kebaikan yang Allah tetapkan untuk kita. Kita tidak tahu. Makanya kudu nerima deh tuh apa yang ada kekurangan sama Fani juga kudu nerima apa yang ada kekurangan sama Syarif. Karena kalau kita nyari pasangan yang sempurna kagak ada kurang apa-apanya, semuanya baik, nggak bakalan nemu. Mau ngorek-ngorek di mana juga kagak bakal nemu. Kagak bakal. Makanya Syekh Muhammad Tawalli Sya'rawi mengatakan, "Man ibtagha shadiqan bila aibin 'asha wahida." Siapa yang nyari teman kagak punya salah, kagak punya kurang, maka dia kagak bakalan punya teman selamanya. Kagak bakal dapat teman yang model begitu. Wa man ibtagha zawjan bighairi naqsin fa'asha 'udzuba. Barang siapa yang nyari pasangan hidup, laki atau bini yang enggak punya kekurangan, semuanya sempurna seperti yang dia kepengen, maka dia akan selamanya hidup melajang, tak akan pernah bisa kawin karena enggak ada orang yang sempurna seperti yang kita kepengen. Makanya Nabi wanti-wanti pesan-pesan kepada Bang Syarif, kalau nemu kekurangan di Fani, maklumin aja. Wayahnya terimain, ya begitu adanya, namanya orang. Pasti ada aja kurang, pasti ada aja kurangnya. Maka pesan Allah kepada kita semuanya, kalau kita menemukan kekurangan pada pasangan kita, kata Allah, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Tutupilah kekurangan pasangan kalian, suami nutupin kekurangan bini, bini ngurangin nutupin kekurangan Jangan kita pasang status, kadang-kadang laki kita begini begitu pasang status. Orang sak dunia jadi tahu semua. Bukan cuma sekampung Pak, sak dunia tahu semua. Gara-gara laki pulang pasang status. Kadang-kadang laki juga begitu. Punya bini cerewet banget, kagak kepuguhan, ada aja. Akhirnya semua orang jadi orang tahu. Ini tutup ustur al-aurah. Usturul aurah. Yang kedua, Bang Syarif ini biar bagaimana juga anak laki. Biar kata udah nikah sama Fani, tetap kewajiban bakti orang tua mah nomor wahid. Nomor 1, apalagi ibu udah sendiri. Ya? Itu udah ada. Ibu. Di surat undangan ini almarhum bapaknya doang. Baru kemarin.
Ya mudah-mudahan semuanya pada diberikan nikmatul kubur insyaallah. Ya, kalau begitu sama saudaranya dah, sama encang-encingnya, sama mamang uaknya, perhatikan ya. Karena dikatakan dalam banyak kan begitu Bu, Pak, kebanyakan laki kalau udah kawin sama perempuan, bininya aja ini yang perhatiin. Orang tuanya mah udah kagak diopenin pisan, dilirik kagak, ditengokin kagak. Boro-boro kali dibeliin apa, udah lupa. Bininya aja yang diurusin. Ada laki yang model begitu di mari? Alhamdulillah kagak di sini mah ya. Semuanya sama orang tuanya cakap semua, biar kata udah punya bini juga begitu. Karena dikatakan dalam satu pepatah dikatakan begini, ahqarur rijali man yatawadda bidumu'i ummihi thumma yasjudu fi mihrabi zawjatihi. Sehina-hinanya seorang laki-laki adalah orang yang suka bikin kesel, bikin marah, tidak memperhatikan orang tuanya untuk menyenangkan istrinya. Itu namanya orang medet yang model begitu. Laki-laki kagak sumenggah. Biar bagaimana juga laki-laki mah tetap punya kewajiban sama orang tuanya. Nah, Fani bantu nanti Bang Sarip. Ya, dorong Bang. Udah main belum kencang anu? Udah nengokin belum cang ini? Udah ke wa anu, udah ke bibi anu belum? Tengokin, bawa dah martabak ke sono, bawa dah kue, bawa buah apa segala macam. Jangan ditahan-tahan baik. Kadang-kadang laki ada yang kepengen ngasih orang tua, kudu ngebohongin bininya dulu. Kudu dilepit dulu itu duit. Taruh di dalam kaos kaki, taruh di kaos dalam kadang-kadang. Wah, taruh pohon nangka. Soalnya kalau udah ketahuan sama bini mah susah urusannya gitu. Bang, duit banyak itu. Iya, alhamdulillah untung nih lebih dikit ini. Ini mau ngasih emak udah, kontrakan udah ada. Adenya emak ada, abang ada yang ngurusin. Lah kita ini kurang. Pengen beli celana dalam, pengen beli daster, masih belum ada duit. Ono dandang belum kelar, itu cicilannya Bang. Udah kita dulu, emak sama belakangan. Kadang-kadang ada bini yang model begitu tuh. Ada yang model begitu? Ada. Kencang banget ngomongnya Bang. Baik. Iya, kadang-kadang ada bini yang ngelarang-larang lakinya bikin baik sama orang tua. Nah ini hati-hati nih bini. Bini yang model begini emang bini yang jadi fitnah. Ya. Inna min auladikum inna min azwajikum wa auladikum fitnah fahdharuhum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ada di antara pasangan-pasangan kamu dan anak-anak kamu yang menghambat kamu untuk melakukan taat kepada Allah, maka hati-hati. Nah ini panik jangan ya. Dorong Bang Sarip, Bang udah tengokin belum? Ini pas segala macam. Hai kata Bas. Ini wa asyuruhunna bil ma'ruf, dan wayahnya Bang Sarip nih yang punya kewajiban ngasih nafkah sama Fani. Ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal. Ya. Jadi kalau pulang ke rumah Faninya misalnya punya anak bererot, misalnya dikasih anak 10 biji misalnya. Amin, mudah-mudahan. Anaknya banyak tuh. Begitu pulang dia rumah berantakan kayak kapal pecah. Cucian belum kelar, setrikaan masih numpuk. Pokoknya bocah-bocah itu mainan pada berantakan. Pulang jangan ngomel-ngomel. Ya, namanya kewajiban untuk menyediakan rumah yang nyaman ditinggal itu kewajiban istri apa suami, saya tanya. Kewajiban istri apa suami menyediakan rumah yang nyaman untuk ditinggali? Kewajiban suami. Begitu buka tudung saji kagak ada apa-apa pisan. Ya, buka tudung saji kagak ada apa. Buka sangku nasi, ya lah cuma tinggal sesendok doang. Jangan marah. Karena kewajiban ngasih makan laki apa bini? Laki. Lah bini mah tinggal makan doang. Kewajiban bini mah satu doang, Bu. Apa kewajiban bini? Telentang udah begitu doang, urusan udah kelar, ada urusan. Udah yang lain-lain mah kewajiban laki-laki yang ngerti hak dan kewajibannya kagak bakal ngomel-ngomel. Kalau di rumah buka tudung saja kagak ada apa-apa, rumah berantakan kayak kapal, Pak. Yang baik laki-laki ngerti hak dan kewajibannya, pulang ke rumah berantakan, dia buka baju kerja, dia pegang pelan sama sapu, dia beresin. Begitu, yang cakep itu. Kata Nabi begitu. Ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Nabi kalau pulang ke rumah, biar kata Nabi Rasul, Pak, pemimpin presiden, pulang ke rumah nyapuin, ngepel, nambal sendal sendiri.
Ya, jahit baju sendiri, cari kayu bakar. Nabi kagak jaim, kagak gengsi. Kadang-kadang kita mah gengsi. Najis temenanan gua ngerjain model begitu katanya. Ya, itu kerjaan perempuan itu mah ogah. Kadang-kadang kita begitu. Al-Karim. Maka kata Rasulullah SAW, ma akraman nisa illal karim wala ahanahunna illal laim. Tidaklah memuliakan istrinya kecuali orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan kecuali orang yang hina. Ya Bang Sarif ya. Kemudian Fani, ya Fani ini bisa jadi surganya atau nerakanya buat suami. Bagaimana Fani? Tergantung. Rumah jadi surga atau neraka tergantung biar kata rumahnya gede, mewah, lega, AC-nya di unggalan, ruangan ada, kulkasnya 8 pintu misalnya ini, TV-nya 100 inci. Biar kata begitu, tapi bininya sentak sengor, ngomong kasar baik, apa-apa kagak boleh ngeliat lakinya diem, pengennya nyuruh baik, kira-kira betah apa kagak itu laki? Lah orang bakalan betah. Mendingan gue mancing, katanya begitu tuh. Lah iya, tahuan bojoran mana-mana, mendingan gue duduk sono di pos ronda biar kata kumal, dekil, jelek, gubuk, tapi tetap nyaman. Ada laki-laki yang lebih nyaman di luar ketimbang di rumahnya. Di sini kira-kira bapak-bapaknya lebih nyaman di rumah apa di luar nih saya tanya? Alhamdulillah, ya jangan mentang-mentang Pak begitu ya. Di rumah baik. Hakata. Jadi wujudkan rumah yang menjadi baiti jannati, karena sebaik-baiknya wanita adalah wanita salihah. Seperti apa? Ya. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia, ad-dunya ini perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salihah. Siapa itu? Idza nadarta ilaiha sarratka. Kalau kita ngelihat bini kita mukanya senyum, asyik, kagak demek, kagak nekuk. Pak, Bu, ya, ini kira-kira bapak-bapak bininya kalau dilihat pada nekuk apa pada demek mukanya, Pak? Agak ya, alhamdulillah ya. Wah, pokoknya sumringah. Kadang-kadang ada bini yang model begitu, Pak, Bu. Begitu dia keluar arisan sama teman-temannya, nongkrong sama teman-temannya, cekak. Begitu pulang ke rumah muka ditekuk sama bini sama lakinya. Nah, yang jangan model begitu tuh. Ya, kita kalaupun mau ngasih senyum sama laki. Yang lain mah silakan kasih senyum, silakan kagak masalah. Tapi amaknya laki harus bikin senang kalau dilihat. Idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh jangan pakai engkel-engkelan. Ya Pak nih, kalau disuruh Bang Sarif, Neng, masakin kopi, siap abangku. Begitu. Neng, masakin air panas, abang mau mandi, siap sayangku. Begitu. Jangan kadang-kadang, Neng bikinin kopi. Ya elah bang, baru kayak duduk bentaran doang katanya udah nyuruh baik. Orang lagi capek, kadang begitu tuh. Ya, tapi ibu-ibu di sini mah alhamdulillah ya, wanita soleha semua ya Bu ya. Wanita soleha. Itu yang kedua, buat Fani. Ya. Kemudian kepanjangan saya bahas semua. Yang ketiga yang pengen saya singkat, soalnya udah pada lapar roman-roman muka-mukanya nih. Yang ketiga nih, yang terakhir, untuk orang tua daripada Fani sama Sarif, ataupun mamang encang-encingnya atau uak atau bibinya. Ini orang berdua udah punya keluarga sendiri, udah punya bahtera sendiri, kapal sendiri, jangan suka direcokin. Kadang-kadang orang tua masih suka ngerecokin baik. Ya, jangan suka ngerecokin. Jangan nuntut yang melebihi batas kemampuan mereka. Kadang-kadang orang tua begitu. Tong, lu biar kata udah kawin kayak lu kudu tetap ngasih mak paling kagak minimal sebulan 2 juta. Lah gajinya cuma 3 juta. Ngasih emaknya 2 juta, lantaran makan sama bininya makan pakai apa dia? Lama terus kagak mau tahu lu gua yang lahirin, gua yang gedein, gua yang sekolahin. Nah, kadang-kadang begitu tuh. Ada orang tua yang sama anaknya itu romannya kagak mau rugi pisan. Pengen pokoknya dia disenengin sama anaknya, enggak rela anaknya kemudian hidup mandiri. Kata Nabi SAW kepada para orang tua, a'inu auladakum ala birrikum. Tolonglah anak-anak kalian dalam berbakti kepada kalian. Jangan beri mereka beban di luar batas kemampuannya. Kalau bisa kita tetap bantuin, biarpun dia udah pada nikah. Jangan justru malah dituntut hal-hal yang bikin mereka susah. Mungkin ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi bapak-bapak ibu kalau harus menahan lapar. Mudah-mudahan bapak-bapak karena lapar bisa makannya enak dan banyak. Ya, ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kedua mempelai selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam pernikahan yang mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan Allah kelak akan mengeluarkan dari keduanya keturunan yang saleh dan salehah, dan keduanya tetap tidak melupakan hak-hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri, dan sebagai tetangga, juga sebagai anak, juga sebagai menantu, dan yang lain semacamnya. Dan kita semua yang hadir mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا شاقيا ولا محروما اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وحواء والف بينهما كما الفت بين يوسف وزليخا والف بينهما كما الفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى والف بينهما كما الفت بين سيدنا علي بن ابي طالب وفاطمة الزهراء اللهم اخرج من صلبهما ذرية صالحة ذكية تكية كاملة الأجساد اللهم بارك لنا في أمورنا وكل ما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.